Bapa Surgawi, Engkau sungguh indah. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mengangkat hati, jiwa, dan roh kami untuk menyembah-Mu, untuk memuji-muji Engkau. Kami percaya hari ini kerajaan-Mu datang di tempat ini, di tempat di mana kami berada, di bumi ini seperti di dalam surga. Kami percaya juga kami membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Biar roh hikmat dan wahyu terus menerangi mata hati pikiran kami. Kami rindu akan firman-Mu. Kami haus akan firman-Mu. Biar Engkau berbicara lewat setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kekuatan, arahan, tuntunan lewat firman-Mu. Kami haus akan Engkau. Kami haus akan firman-Mu. Urapi setiap kami. Setiap kami yang mendengar firman-Mu, supaya kami mendapatkan perwahyuan permata emas di dalam kedalaman isi hati-Mu lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim Present Worship yang bawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Haleluya, pagi hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan itu selalu baik. Sekalipun situasi dan kondisi mungkin tidak baik. Dan ada setiap kita yang mengalami hal-hal yang tidak baik. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap baik. Dan Dia selalu ada dan tidak pernah terlambat di dalam menolong setiap kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kembali dari surat Yakobus, tetap di dalam pasal yang keempat, dan saya beri judul tentang rendah hati dan ketundukan. Nah, saudara, kita akan membaca surat Yakobus pasal 4, mulai ayat ke-6, ke-7, dan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman-Nya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat yang ke-10, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari surat Yakobus pasal 4 ini bisa kita ambil kuncinya, kata kuncinya adalah rendah hati, saudara. Kerendahan hati. Nah, saudaraku, di dalam masa-masa yang sulit, di dalam masa-masa yang penuh tantangan, penuh kesulitan dan bahkan persaingan di dalam segala aspek kehidupan, saya percaya rendah hati dan ketundukan ini bukanlah sesuatu yang sangat terkenal. Dan saya percaya orang tidak akan, saudaraku, di dalam masa-masa sekarang, dalam persaingan tetap rendah hati, tetap tunduk, baik kepada Tuhan yang tidak kelihatan, dan kepada otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita. Tetapi sesungguhnya rendah hati dan ketundukan ini adalah, saudaraku, sepertinya jalan turun, saudara ya. Orang-orang pikir, kerendahan hati ini, ketundukan ini sepertinya jalan menurun. Tetapi saya percaya, saudaraku, kerendahan hati dan ketundukan ini adalah kunci. Kunci apa, saudaraku? Kunci daripada sesuatu keberhasilan yang ada di depan. Nah, saudaraku, rendah hati dan ketundukan adalah satu sikap, saudara. Sikap sepertinya, saudaraku, saya tadi katakan sepertinya jalan turun. Tetapi ada seorang pakar kepemimpinan, mungkin tidak satu, saudara ya, karena saya bilang pakar kepemimpinan. Nah, saudaraku, dikatakan keberhasilan seseorang ditentukan oleh 80% sikap dan 20%-nya adalah tindakan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa bahwa, saudara, kerendahan hati dan ketundukan itu adalah satu sikap hati kita. Dan saya percaya, saudaraku, bahwa kalau dibilang berdasarkan keberhasilan itu berdasarkan 80% sikap, betapa pentingnya kerendahan hati.
dan ketundukan. Dan saya percaya saudaraku, ini adalah satu buah kasih atau buah karakter. Dan Tuhan Yesus saudaraku disebut dia adalah orang yang rendah hati dan juga lemah lembut. Rendah hati, lemah lembut, ketundukan itu dalam satu yang sama saudara. Nah, saudaraku ada seorang bapak daripada gereja yang nama Bapak Agustinus. Nah saudara ditanya saudaraku, apa ajaran utama dari ajaran Kristen? Bapak gereja yang bernama Agustinus ini menjawab 3 hal saudara. Yang pertama dia bilang, yang terutama dalam ajaran Kristen itu yang pertama adalah kerendahan hati. Yang kedua apa Pak Agustinus? Yang kedua adalah kerendahan hati. Yang ketiga apa Pak Agustinus? Yang ketiga juga sama, yaitu kerendahan hati. Betapa luar biasanya saudaraku bahwa ajaran yang utama dari kekristenan adalah kerendahan hati. Nah saudara, kalau kita lihat dalam surat Yakobus ini, dari ayat 1 sampai dengan ayat 17, itu kata kuncinya adalah kerendahan hati. Nah saudara, teladan yang sempurna dari kerendahan hati adalah Tuhan Yesus Kristus. Ini sempurna saudara. Nah belajar kerendahan hati itu dari yang sempurna, bukan yang tidak sempurna saudara. Yang sempurna adalah Tuhan Yesus Kristus. Ini sesuatu yang saya percaya, kerendahan hati ini adalah satu proses perjalanan hidup kita. Nah saudara, yang kita harus belajar, kalau orang-orang yang mau belajar saudara, mau belajar itu mungkin bukan hanya kepada orang yang pintar. Mungkin saudara kepada anak kecil kita perlu belajar ketulusannya, kemurniannya. Saudaraku saya percaya kalau orang yang mau terus belajar itu orang yang rendah hati. Nah saudara, orang belajar dari Tuhan Yesus Kristus, yang pertama saudaraku itu ada di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini sesuatu ayat yang menceritakan, yang menggambarkan tentang kuasa daripada kerendahan hati itu. Ini adalah jalan yang dipapaki oleh Tuhan Yesus saudaraku. Dan saya percaya kita perlu memapaki hal yang sama. Jalan yang sama sekalipun banyak hal yang mungkin merintangi kita untuk kita bisa rendah hati. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan Yesus yang saudaraku, yang sudah memapaki jalan itu, di dalam hidup kita dia sudah ada. Melalui rohnya saudaraku, roh yang lebih besar, roh yang rendah hati itu sudah ada. Sumber kerendahan hati itu, Tuhan yang pribadi Tuhan itu ada dalam hidup kita. Nah saudaraku, di dalam Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, Matius 11 ayat 29 menyatakan hal yang sama. Dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya mau katakan saudaraku bahwa kalau kita mau belajar rendah hati itu dari satu pribadi yang sempurna. Makanya itu saudara, kalau kita melihat kepada Yesus, saudaraku yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saudaraku melihat kepada Yesus yang di atas, saudara kita nggak punya kekurangan waktu untuk saudaraku merendahkan orang yang ada di bawah kita. Jadi saudaraku, Yesus kenapa saudara saya bilang pribadi yang sangat rendah hati? Nah saudara, di dalam ayat yang kelima dikatakan kalau kita mau hidup bersama, kita perlu memiliki pikiran dan perasaan yang seperti yang terdapat pada Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah, saudaraku, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya apa saudaraku? Tuhan Yesus memiliki segalanya. Tetapi dia saudaraku tidak memegang miliknya itu saudara. Tetapi dia bahkan mengosongkan dirinya, melepaskan dirinya. Saudaraku, Tuhan yang punya segalanya bisa melepaskan apa yang menjadi, saudaraku, bagi banyak orang itu satu kebanggaan. Kita punya segalanya, tapi bisa melepaskan itu tidak mudah, saudara. Tetapi belajar daripada Tuhan Yesus. Saudara, kita punya sedikit, tapi kita pegangin, saudara.
Tapi saya percaya tuh saudaraku, Tuhan Yesus dengan kerendahan hatinya dia bahkan saudaraku mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya bahkan sampai taat sampai mati. Nah saudaraku setelah dia merendahkan dirinya, Allah sangat meninggikan dirinya. Ini saudaraku sepertinya jalan turun yang dipapaki oleh Tuhan Yesus, suatu jalan yang melepaskan sesuatu miliknya itu nggak mudah saudara. Biasanya kalau milik itu kita pertahankan. Tetapi Tuhan Yesus saudaraku berjalan sepertinya kontradiksi dengan dunia ini. Nah saudaraku Tuhan Yesus melepaskan, mengosongkan dirinya. Bahkan dia sampai merendahkan dirinya. Dari Allah yang maha tinggi, dia menjadi saudaraku manusia yang maha rendah. Saudaraku, itu sesuatu yang luar biasa karena kasihnya kepada setiap kita yang luar biasa sehingga dia saudaraku ditinggikan. Dan saudaraku saya percaya kalau kita mau rendah hati, kita selalu melihat kepada Yesus. Fokus mata iman kita kepada Yesus. Fokus mata pengharapan kita kepada Yesus. Fokus mata kasih kita kepada Yesus. Makanya itu Yesus yang saudaraku, yang rendah hati dan lemah lembut itu sekarang tinggal di dalam kita. Itu adalah saudara pengharapan akan kemuliaan. Dan saya percaya saudaraku jalan kerendahan hati dan ketundukan ini, saudaraku adalah jalan kemuliaan. Kalau kita melakukannya saudara, kita mau belajar daripada Tuhan Yesus, saya percaya ini adalah jalan keberhasilan. Sepertinya jalan turun, tetapi ini sesungguhnya adalah jalan naik. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ciri-ciri orang yang rendah hati saudara menurut surat Yakobus ini ada banyak saudara. Nah di dalam ayat yang ke-1 sampai dengan ayat ke-3, ini berbicara tentang kalau ada orang berselisih, yang ada marah, bahkan membunuh. Membunuh di sini benci saudara. Benci ini diumpamakan seperti membunuh. Saudaraku karena bergejolak keinginan-keinginan di dalam dirinya saudara. Ada saudaraku orang-orang yang saudaraku benci karena keinginan pengen sesuatu nggak dapet saudaraku, kemudian iri hati, saling marah, saling benci, saling menyerang saudaraku, sehingga dikatakan kamu tidak akan mendapat apa-apa. Kenapa? Karena tidak berdoa. Dan bahkan kalau ada orang yang berdoa, dikatakan doanya salah. Kenapa? Doanya itu motivasinya untuk kepentingan pribadi. Nah di sini saudaraku, ciri orang rendah hati yang pertama adalah dia berdoa. Menyadari keterbatasannya, menyadari kekuatannya yang terbatas. Saya percaya orang perlu berdoa. Karena kalau tidak berdoa saudaraku, ada berbagai keinginan yang saudaraku saya percaya yang akan menyeret kita kepada keduniawian. Nah saudaraku, fokus kepada diri sendiri, ambisi pribadi itu membuat saudaraku kita menjadi musuhnya Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena ini adalah esen daripada musuhnya Tuhan saudaraku. Keduniawian adalah fokus kepada kepentingan diri sendiri. Nah saudaraku, oleh sebab itu ciri orang yang rendah hati yang pertama yang digambarkan dari surat Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3 ini, berdoa dengan motivasi yang murni dan benar. Dan saya percaya motivasi yang murni dan benar adalah sesuai dengan kehendak Allah. Bukan kehendak kita sendiri, bukan kepentingan diri sendiri. Nah saudaraku, orang yang rendah hati, orang yang mau merendahkan dirinya, berdoa, mencari wajah Tuhan karena sadar butuh kekuatannya, butuh hikmatnya, butuh tuntunannya. Di dalam apapun yang sekarang ini sedang terjadi, kita membutuhkan terang daripada perwahyuan, daripada firman-Nya yang pertama. Yang kedua, ciri daripada orang yang rendah hati dinyatakan di ayat keempat dan kelima, dikatakan tidak fokus pada kepentingan diri sendiri, karena hal ini akhirnya kita bersahabat dengan dunia. Itu ayat yang keempat dan kelima. Kemudian ciri orang yang rendah hati menurut surat Yakobus pasal 4, yaitu saudaraku orang yang mau tunduk dan mendekat kepada Allah yang tidak kelihatan dan otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita saudaraku. Baru setelah itu gunakan otoritas kita untuk melawan iblis. Tunduk kepada Allah yang tidak kelihatan saudara. Nah ini saudaraku luar biasa. Bagaimana caranya kita tunduk kepada Allah yang tidak kelihatan? Kita perlu tunduk kepada otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita. Karena kalau kita saudaraku nggak bisa tunduk kepada otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita, nonsen kalau kita bisa tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi saudaraku, bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Sebenarnya ini ada di sini juga saudara. Kenapa saudara?
ini sungguh luar biasa bahwa kalau kita mau tunduk kepada Tuhan, itu saudaraku tunduk kepada otoritas yang Tuhan ditempatkan di atas kita. Siapa itu? Mungkin istri dengan suami, saudaraku. Mungkin seorang anak dengan orang tua. Nah saudaraku, kemudian antara seorang pegawai dengan atasannya, dengan bosnya, saudaraku. Nah saudara siapa? Dengan pemimpin, saudaraku, dengan pemimpin rohani. Nah saudaraku, itu ketundukan. Kalau kita bisa tunduk kepada orang yang kelihatan, saya baru percaya saudaraku kita bisa tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Nah itu ketika kita tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan dan otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita, baru saudaraku saya percaya di situ, baru otoritas kita saudaraku akan meningkat, akan bertumbuh, akan saudaraku bertumbuh, berkembang dan menjadi berani. Baru kita punya otoritas untuk melawan kuasa setan itu baru bekerja saudara. Kalau kita nggak tunduk, coba-coba melawan setan saudara. Makhluk rohani, saya percaya walaupun kuasa Tuhan ada dalam kehidupan kita, kalau kita nggak rendah hati untuk tunduk kepada Tuhan yang nggak kelihatan, saudaraku, otoritas kita bisa melempem, bahasa Inggrisnya saudara. Nah saudaraku, yang kemudian saudaraku, ciri-ciri orang yang rendah hati menurut surat Yakobus itu ada dalam ayat 11 dan ayat 12. Dikatakan tidak memfitnah dan menghakimi orang. Nah saudaraku, kita kalau orang rendah hati nggak akan memfitnah orang. Nggak akan saudaraku untuk menghakimi orang sekali sekilas pandang dia sudah dihakim. Ingat saudaraku, penghakiman itu bukan milik kita. Penghakiman itu milik Tuhan. Nah berazal dari surat Yakobus pasal 4 ini, kita jangan memfitnah saudaraku. Nah kemudian saudaraku di dalam ayat 13 sampai 16 dikatakan orang yang rendah hati juga melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Jadi saudaraku, saya percaya kalau kita mau merencanakan sesuatu, kita nggak bisa dengan sombong, oh saya mau ke sini, saya mau ke situ saudara. Tetapi kita bawa rencana kita kepada Tuhan supaya kehendaknya, rencananya, tuntunannya yang terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang rendah hati melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaannya. Kalau enggak saudara, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang menjaga dan mengawal kota, sia-sialah orang yang berjaga-jaga. Oh betapa luar biasa, libatkan Tuhan di dalam perencanaan kita, kata surat Yakobus saudara, ayat 13 dan 16 sampai 16. Dan tuh saudaraku tahu, ciri orang yang rendah hati juga menurut surat Yakobus adalah tahu bagaimana caranya untuk terus berbuat baik. Saya percaya saudara, bagaimana caranya untuk kita terus berbuat baik. Karena kalau kita tahu berbuat baik, kita tidak melakukannya. Surat Yakobus definisikan kita berbuat dosa. Kita tahu saudaraku apa yang kita berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya. Nah saudaraku, ini satu kunci yang luar biasa. Saudara, air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah, itu secara otomatis saudara. Nah orang yang rendah hati ini adalah orang yang seringkali menerima kasih karunia-Nya, menerima favor, menerima saudaraku anugerahnya. Kalau kita mau menerima anugerahnya yang berlimpah-limpah, saya percaya saudaraku ini prinsip seperti air saudara. Nah saudaraku, kasih karunia Allah itu mengalir seperti air. Air secara otomatis mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dan saya percaya orang-orang yang rendah hati saudaraku adalah orang-orang yang akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Tapi kalau orang sombong saudaraku, akan menjadi lawannya Tuhan. Orang sombong dikatakan akan mendahului kehancuran. Saudaraku, orang yang sombong saudaraku akan jatuh saudaraku tanpa sadar. Nah saudaraku, saya mau katakan kerendahan hati ini sesuatu kunci untuk kesuksesan. Saya percaya kunci ini tidak terkenal, tetapi kunci ini sudah dipapaki oleh dan dijalani oleh pribadi yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah saudaraku, inilah sesuatu yang luar biasa. Saya percaya jalan untuk kita menerima anugerah adalah kerendahan hati. Karena kerendahan hati itu seperti ada di bawah saudaraku, air itu mengalir dengan deras kepada orang yang rendah hati. Doa orang rendah hati dijawab Tuhan, saudara, luar biasa. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, hasil daripada kerendahan hati ini saudaraku dari kitab Yakobus kita juga bisa lihat. Hasil dari kerendahan hati dan ketundukan. Yang pertama, doanya efektif dan dijawab Tuhan. Kalau kita mau melihat doa-doa kita dijawab, saudara, saya percaya bahwa kita perlu merendahkan hati kita, sadar yang menjawab doa adalah Tuhan. Kita bisa berseru siang malam, tapi yang menjawab doa adalah Tuhan.
Kadang-kadang Tuhan menjawab juga doa dengan yang namanya penundaan. Dengan nanti tunggu saudara. Tetapi kalau orang yang rendah hati itu sabar saudaraku ya. Nah saudaraku, kita akan menjadi sahabat Allah. Bukan sekedar saudaraku kita berdoa, tapi menjadi seorang sahabat, teman daripada orang. Tuhan akan mencurahkan isi hatinya kepada orang yang rendah hati saudaraku. Oh betapa luar biasa. Kemudian kasih karunia dan belas kasihan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan orang yang rendah hati saudara. Kemudian saudaraku, otoritas rohani terus bertumbuh dan bertambah. Berani untuk saudaraku otoritas itu dipergunakan. Kalau kita rendah hati, semakin kita rendah hati, padi semakin berisi itu semakin menunduk saudara. Ya saudara, itu sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi gambaran. Nah sesuatu yang luar biasa. Akan ada peninggian dan pengangkatan. Saudaraku, peninggian dan pengangkatan bukan dari barat dan timur. Tapi berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan mengangkat. Dan Tuhan meninggikan pada orang-orang yang mau merendahkan hatinya kepada Tuhan. Rendah hati bukan rendah diri, minder, tapi rendah hati percaya bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa buat apa-apa saudaraku. Oleh sebab itu dia selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan, mencari wajahnya. Dan dia saudaraku, saudara, bukan hanya mencari tangannya saja, berkat-berkatnya saja, tapi datang kepada Tuhan rindu untuk mengenal pribadinya. Itu orang yang rendah hati. Rencana kita berhasil sesuai dengan kehendak Allah. Orang-orang yang rendah hati, saya percaya orang yang melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Dia selalu tunduk kepada otoritas, dan saudaraku, rencana daripada kita di dalamnya Tuhan selalu berhasil karena sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian kesaksian kita kepada orang lain juga diurapi menjadi jembatan dan juga pintu daripada keselamatan Tuhan yang terbuka bagi orang yang melihat hidup kita yang rendah hati dan tidak sombong. Nah saudaraku, itu adalah saudaraku firman Tuhan dari surat Yakobus pasal 4, di mana kita perlu belajar. Karena saya percaya hidup ini satu proses. Di dalam hidup bersama, saya percaya kita harus terus mata kita tertuju kepada Yesus. Mata kita nggak bisa tertuju kepada kesalahan orang, kepada situasi dan kondisi yang terjadi, kepada perasaan-perasaan kita yang seringkali turun naik, kepada janji orang yang bisa meleset, tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang membawa pengharapan kita menjadi kenyataan, yang membawa kasih kita saudaraku terus bertumbuh berakar dalam saudaraku, bukan ke atas tetapi ke dalam. Kasih itu bertumbuh ke dalam, iman itu bertumbuh ke atas. Dan saya percaya kalau orang yang rendah hati, baik ke bawah, ke dalam maupun ke atas, dia akan bertumbuh dan akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah saudaraku, sampai di sini saya sampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa masing-masing di setiap tempat di mana kita berada. Tuhan, hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikan firman-Mu, tetapi biarlah Roh Kudus terus berbicara di dalam setiap hati kami. Firman-Mu tentang kerendahan hati dan ketundukan ini, di mana kami dalam hidup ini adalah perjalanan. Kami Tuhan tahu, menyadari ini sepertinya jalan turun, tetapi kami percaya Tuhan di mata-Mu kerendahan hati dan ketundukan ini adalah jalan naik, di mana kami akan melihat kesuksesan dengan cara-Mu, kesuksesan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya keberhasilan sesuai dengan kehendak-Mu adalah jalan kerendahan hati dan jalan ketundukan seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, singkapkan perwahyuan-Mu lebih lagi. Hamba-Mu akan berhenti berbicara, tetapi Tuhan berbicara kepada setiap kami yang mendengar, melihat daripada video ini Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan Engkau nyatakan perwahyuan-Mu. Kami percaya dalam masa-masa yang sulit akibat pandemi ini, kami percaya orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang tunduk juga kepada atasan yang Tuhan tempatkan di atas kami. Kami percaya akan menerima anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka, dalam keluarga mereka, dalam pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus saya minta saudaraku mungkin mengangkat kedua tangan saudara di tempat saudara berada. Tuhan mau berdoa, tumpangkan tangan-Mu untuk setiap pribadi lepas pribadi yang ada Tuhan. Kami berdoa supaya anugerah-Mu yang berlimpah-limpah, berkat daripada Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan, kebenaran daripada firman Tuhan, daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pribadi dengan Roh Kudus yang terus kami bangun dalam kehidupan kami, menjadi nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan,
apapun yang diperbuat oleh setiap kami yang percaya. Tuhan buat berhasil, ratakan jalannya, bukakan pintu-pintunya, konekkan dengan sumber-sumber yang mereka butuhkan di dalam masa-masa yang sulit ini. Berkat Tuhan yang terbaik berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan jemaatmu, umat-umatmu yang percaya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati setiap persembahan yang akan dipersembahkan. Biarlah Tuhan tangan-Mu ada dalam setiap persembahan itu Tuhan. Engkau yang melipat gandakannya, Engkau yang memberkati dan menguduskannya. Supaya apa yang kami taburkan, tangan-Mu yang sendiri yang akan melipat gandakan. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Daud untuk firman-Nya yang luar biasa pada siang hari ini, di mana kita boleh belajar untuk merendahkan diri dan menundukkan diri kita. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saatnya Bapak Ibu boleh memberikan persembahan. Rekening gereja sudah tertera di layar screen masing-masing kalian, dan kalian bisa melakukan transfer melalui rekening gereja yang sudah ada, ataupun kita sudah ada memiliki QR code. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai aplikasi OVO, Shopee, GoPay atau Dana, atau dari bank-bank lain yang mempunyai scan ya untuk QR, Bapak Ibu bisa melakukan transaksi melalui masing-masing aplikasi itu dan memberikan persembahan kepada gereja SCB Kemah Raja Wali. Jadi silakan memberikan persembahan dan kami bersyukur dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.